Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisi Nurwulandari, mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai politik gender, tentang bagaimana konsep gender dalam perspektif budaya. Kendala budaya patriarki bagi seorang perempuan. Adat dan budaya ini menjadi panduan bagi masyarakat untuk berperilaku sehari-hari yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya, dan mendarah daging membentuk sebuah cara berpikir. Masih ditemui adanya pembatasan adat dan norma masyarakat pada perilaku perempuan, yang diawali dari pelabelan atau stereotip atau subordinasi dan penomorduaan terhadap perempuan. Sejak berabad-abad, perempuan di Pulau Jawa hanya difungsikan sebagai reproduksi dan pemuas nafsu seksual, serta dianggap sebagai pelengkap keberadaan laki-laki. Ungkapan di masyarakat bahwa aktivitas perempuan hanya seputar sumur, dapur, dan di kasur, lain halnya oleh ungkapan masyarakat Pantura Jawa Barat, yaitu tong luhur-luhur teing sakolah, awewe madaka dapur oge. Contoh posisi perempuan dalam konteks budaya. Pendidikan diutamakan untuk laki-laki daripada perempuan. Perempuan sering dilekatkan pada profesi tertentu seperti perawat, sekretaris, guru TK, dan sejenisnya. Sedangkan laki-laki tabu melakukan pekerjaan domestik seperti cuci piring, cuci baju, dan memasak karena itu adalah pekerjaan seorang perempuan. Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan tulang punggung keluarga. Laki-laki sering dilekatkan pada profesi direktur, pilot, dokter, dan lain-lain. Laki-laki tidak boleh mempunyai istri yang mempunyai pendidikan dan kedudukan sosial yang lebih tinggi dari dirinya. Perempuan adalah simbol dari eksistensi harmonisasi rumah tangga, keterjaminan kualitas sumber daya manusia anak, dan keterjaminan pengaturan rumah dan ketersediaan pangan keluarga. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepemilikan aset, penentuan pendidikan anak, peminjaman kredit, dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan suami dianggap lemah. Posisi perempuan dalam pembagian kerja juga dianggap lemah. Posisi perempuan dalam manajemen keuangan keluarga atau perencanaan, penggunaan, dan pengendalian keuangan juga dianggap lemah. Pada umumnya, rata-rata lama pendidikan yang ditempuh perempuan adalah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama pendidikan yang ditempuh oleh laki-laki. Posisi perempuan dalam melindungi kesehatan reproduksi juga dianggap lemah. Selanjutnya, konsekuensi dari posisi perempuan dalam konteks budaya. Pembentukan SDM anak atau kognitif, budi pekerti, dan perilaku sosial. Maka kalau ada kejadian apakah anaknya terkena narkoba, menghamili anak orang lain, atau anak tidak naik kelas, ataupun bahkan anak terkena suatu penyakit, maka yang pertama kali disalahkan adalah perempuan. Perempuan disimbolkan sebagai eksistensi harmonisasi rumah tangga, maka jika ada konflik rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian, pertama kali pihak yang disalahkan adalah perempuan. Perempuan adalah posisi yang paling lemah dan terperangkap dalam situasi ketidaknyamanan keluarga. Karena secara pribadi, seorang perempuan tidak terpenuhi semua kebutuhan psikososial maupun fisiknya. Penjaga dan perawat rumah, maka kalau rumah itu kotor, bau, tidak terawat, dan tidak ada makanan, maka yang pertama kali yang disalahkan adalah perempuan. Keadaan ini semakin membentuk norma-norma yang ada dalam ranah domestik, telah memberikan ruang gerak untuk terlibat dalam ranah publik. Masyarakat akan terbiasa dengan kebanyaknya perempuan dalam menjalankan peran publik, sehingga norma yang tradisional bergeser menjadi norma kontemporer. Begitu pula perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat memberikan kesempatan yang sama dengan dasar hak asasi yang tidak lagi menentukan peran gender. Pandangan tentang universalisme dikotomi antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari alam dan kebudayaan, serta perbedaan peran domestik dan publik telah digugurkan oleh bukti-bukti etnografis
dan sekaligus membuka fakta baru bahwa dikotomi laki-laki perempuan itu bersifat relatif atau bervariasi. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamian perempuan sebagai makhluk yang memiliki kekurangan dalam berbagai aspek tidaklah benar, karena terkadang justru malah sebaliknya. Secara tidak langsung, dalam ilmu antropologi, perkembangan perempuan dalam menjalankan perannya sebagai manusia yang universalitas mengalami keterpinggiran. Perbedaan itu menjadi sebuah kenyataan identitas dan kodrat Tuhan yang tidak dapat berubah. Keterpinggiran ini lahir disebabkan sistem nilai dalam budaya tertentu dan suatu kultur menjadi simbol budaya. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.